Di sebuah desa kecil bernama Lembah Karya, hidup seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Namanya Ryan. Ia bukan anak yang suka menonjol di tengah keramaian. Ia pun tak pernah berusaha mencari perhatian. Namun bagi siapapun yang mengenalnya, Ryan adalah sosok yang ringan tangannya, tenang, dan membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan keberadaannya. Suatu pagi, Ryan duduk di depan rumahnya yang sederhana, memandangi cahaya matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Matanya menatap jauh, pikirannya mengembara. Di sampingnya, seekor burung putih berbulu lembut bernama Lana berdiri tenang, seolah tahu bahwa pagi itu bukan pagi biasa. Hari itu, Ryan memulai langkah kecil yang kelak akan mengubah arah hidupnya. Setiap sore, Ryan selalu duduk bersama sang kakek mendengarkan cerita-cerita lama yang penuh nasihat. Bagi Ryan, kalimat demi kalimat dari mulut kakeknya bagaikan harta karun yang tidak bisa diukur dengan angka atau benda. Kakek Jalal mengajarkan satu hal yang Ryan pegang erat dalam hidupnya, menjadi baik tidak harus banyak bicara. Kadang cukup dengan memperhatikan, membantu, dan tidak menyakiti. Ryan tumbuh menjadi anak yang penuh pertimbangan dalam bertindak. Di sekolah, ia tidak pernah memimpin barisan, tapi dia selalu berada di belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika teman-temannya berlari bersorak, Ryan berjalan lebih pelan, memperhatikan sekeliling. Jika tidak ada yang menyapa anak yang duduk sendirian, Ryan yang menghampiri. Ia jarang bicara panjang, namun saat Ryan berbicara, semua orang mendengarkannya. Pernah suatu hari, Ryan menemukan sepasang sendal yang tertinggal di pelataran masjid. Tanpa bertanya milik siapa, ia membawanya ke depan dan meletakkannya dengan rapi di tempat yang bisa dilihat siapa saja. Tak lama, seorang teman menghampiri dan tersenyum lega. Peristiwa sederhana itu mencerminkan siapa Ryan sebenarnya. Bukan karena ia ingin dianggap baik, tapi karena ia percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Di rumah, Ryan banyak belajar dari ibunya. Umi Ryan bukan orang yang banyak menasihati dengan kata-kata. Ia lebih banyak memberi contoh lewat tindakannya. Dari ibunya, Ryan belajar menyapu tanpa disuruh, belajar menghargai makanan, dan belajar mendahulukan orang lain. Malam-malam Ryan sering diisi dengan merenung di balik jendela kamar, memandangi langit, bertanya dalam hati, dan bersyukur dalam diam. Mungkin Ryan bukanlah anak yang selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas, tapi ia tumbuh menjadi sosok yang menjaga ucapan, mendengarkan lebih banyak, dan tidak pernah segan membantu meski tidak diminta. Banyak orang bilang, anak-anak seperti Ryan adalah penyejuk di zaman yang terlalu bising oleh sorakan dan ambisi. Hari ini, cerita Ryan dimulai, dan mungkin akan menjadi awal dari banyak pelajaran hidup yang dibagikan lewat langkah kecil seorang anak yang memilih mendengarkan daripada berteriak. Seorang anak yang berjalan pelan, tapi tidak pernah kehilangan arah. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati, mari dukung kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak melewatkan cerita berikutnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan bagikan video ini jika menurut Anda kisah Ryan pantas dibagikan untuk menjadi pengingat bagi yang lain. Karena terkadang, kita tidak butuh nasihat yang keras, cukup satu kisah sederhana, yang diam-diam tinggal di dalam hati.